Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi dengan NIM 1057211199520. Saya dari kelas FM 20C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau disebut dengan utang jangka pendek, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis dari rasio likuiditas. Di sini saya akan membahas 4 jenis-jenis dari rasio likuiditas, yaitu yang pertama rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Adapun rumus dari rasio lancar itu, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua yaitu rasio sangat lancar atau quick ratio. Rasio ini juga disebut rasio cepat karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancarnya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Artinya, nilai persediaan kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancarnya. Untuk mencari quick ratio diukur dari total aktiva lancar kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. Yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio. Di samping kedua rasio yang sudah dibahas tadi, terkadang perusahaan juga ingin mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar utangnya. Artinya, dalam hal ini perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya, yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas, seperti rekening giro atau tabungan bank lainnya. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Adapun rumus untuk mengukur rasio kas yaitu cash or cash equivalent dibagi dengan utang lancar atau current liabilitas, atau bisa juga menggunakan rumus kas ditambah dengan ban atau tabungan lainnya dibagi dengan utang lancar. Dan yang terakhir yaitu rasio perputaran kas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Adapun rumus untuk mengukur rasio perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis rasio keuangan dari perusahaan CV Semoga Jaya. Kita menggunakan keempat jenis rasio likuiditas yang sebelumnya sudah dijelaskan untuk mengukur kemampuan perusahaan CV Semoga Jaya.
Untuk mengukur hal tersebut, kita memerlukan laporan neraca dan laporan laba rugi dengan periode 2015 dan 2016. Baiklah, dapat kita lihat dari perhitungan rasio lancar. Pada tahun 2015, rasio lancar mencapai 1,40 dan pada tahun 2016 rasio lancar mencapai 1,64. Jika standar rata-rata industrinya adalah 2 kali, maka kondisi perusahaan dikatakan kurang memuaskan karena kedua tahun tersebut di bawah rata-rata industri. Dan yang kedua yaitu rasio sangat lancar. Hasil rasio lancar dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan. Jika sebelumnya pada tahun 2015 rasio kecepatannya mencapai 0,97 kali dan pada tahun 2016 naik menjadi 1,10 kali. Jika standar industri untuk rasio lancarnya adalah 1,5 kali, kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan pada tahun 2016 karena berada di atas rata-rata industri rasio lancar. Sedangkan pada tahun 2015 dikatakan kurang memuaskan karena berada di bawah rata-rata industri rasio lancar. Dan yang ketiga yaitu pengukuran rasio kas. Dapat kita lihat hasil pengukuran kas pada tahun 2015 sampai 2016 juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya pada tahun 2015 rasio kasnya sebanyak 67% dan pada tahun 2016 naik menjadi 87%. Jika rata-rata industri rasio kas 50%, maka kondisi perusahaan dapat dikatakan memuaskan untuk kedua tahun tersebut karena masih di atas rata-rata industri rasio kas. Dan yang terakhir yaitu perhitungan rasio perputaran kas. Dapat kita lihat hasil pengukuran perputaran kas pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Jika sebelumnya pada tahun 2015 rasionya adalah 34% dan pada tahun 2016 turun menjadi 22%. Ini berarti perusahaan tidak mampu untuk menutupi biaya-biaya perusahaannya. Jika rata-rata industri rasio perputaran kas 10%, kondisi perusahaan di kedua tahun tersebut cukup memuaskan karena berada di atas rata-rata industri rasio perputaran kas, walaupun pada periode 2015 sampai dengan 2016 itu mengalami penurunan sebesar 12%. Baiklah, itulah pembahasan analisis rasio keuangan dari perusahaan CV Semoga Jaya periode 2015 dan 2016. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.